Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin kembali sharing dalam pengisian LHKP, laporan harian kinerja pegawai yang ada di jelita.bogorkap.go.id. Ya. Yang pertama pastinya kita harus masuk dulu di jelita.bogorkap.go.id dengan memasukkan NIP dan passwordnya, lalu masuk ke aplikasi. Nah, ketika sudah terbuka, maka di beranda akan muncul menu-menu aplikasinya, lalu kita pilih ke si cantik laporan kinerja pegawai, lalu input aktivitas harian. Nah, di sini sudah ada ya. Coba kita cek kemarin tanggal 1, waktu tanggal 1 saya sudah mencoba mengisinya ya, seperti ini, ada 2 poin. Sekarang pada hari ini tanggal 5 April. Nah, setelah saya pelajari dan mendapatkan beberapa informasi, nah untuk mengisi kegiatan kinerja pegawai ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, sesuai dengan rencana kerja kita. Artinya kalau kita guru berarti harus ada jadwal. Kita bisa berpatokan pada jadwal pembelajaran yang sudah kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Di sini di bab 7 ada rincian kegiatan dan unsur yang dinilai. Di sini kan ada rincian kegiatan guru kelas. Apa saja? Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang dapat dimasukkan di laporan harian. Artinya ini apakah terdapat atau tidak di SKP yang sebelumnya telah kita buat. Sini kan mulai menyusun kurikulum, pastinya juga ada menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran dan lain sebagainya. Di sini juga ada untuk guru mata pelajaran juga, guru bimbingan dan konseling juga ada. Tinggal dibuka saja di Permenpan nomor 16 tahun 2009 di bab 7. Nah, langsung saja kita coba menginput untuk tanggal 5. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu tanggal kegiatannya. Ya, lalu tambah aktivitas harian. Lalu di sini tentukan tanggal 5, pilih lagi kegiatan SKP. Berarti kegiatan SKP apa yang akan kita realisasikan hari ini. Contohnya di sini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Tinggal kita pilih. Pertama di sini kita lihat lagi di rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam Permenpan. Dari beberapa poin ini, mana dulu yang akan kita lakukan? Kalau saya memilih dulu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kinerja hariannya apa? Berarti masukkan di sini melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana? Di kelas 6B. Kebetulan saya mau di kelas 6B untuk atau dengan materi pembelajaran yaitu tema 9 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, kalau jadwal saya yang susun ada di tema 9 subtema 1 pembelajaran 2. Ini tinggal disesuaikan saja dengan jadwal yang masing-masing sudah dibuat. Di sini outputnya adalah
proses pembelajaran. Mau dijelaskan lagi boleh, misalkan proses pembelajaran selama berapa jam, contoh misalkan apa 5 jam 6 jam gitu. Nah kalau saya langsung saya di sini misalkan kualitasnya karena tadi sesuai jadwalnya 6 jam. Nah, waktunya bisa disesuaikan karena sekarang dalam keadaan masa Covid ya. Ada yang menggunakan 20, 25, 30, ada 35. Itu sesuai kurikulum yang telah dibuat. Kalau saya menggunakan 25 menit. Satuan kuantitasnya bisa laporan kinerja. Ataupun bisa kegiatan. Karena sini kegiatan berarti bisa saja kita juga diganti menjadi kegiatan. Atau untuk satuan kuantitas ini disesuaikan dengan isi yang ada di sini, bisa saja. Lalu pilih simpan proses. Oke, kita akan muncul. Nah, pada poin 1 ini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan outputnya 6. 6 di sini ada, kalau saya asumsikan 6 jam pelajaran, satuan kegiatan ada 20 waktunya 20 menit dikali 6 adalah 150. Nah, perlu diketahui penginputan kegiatan kinerja pegawai ini minimal setiap harinya 300 menit, dan pelaporan atau input ini dilakukan paling lambat pukul 23.59 pada hari berjalan. Contohnya ini tanggal 5, berarti nanti malam pukul 23:59 itu terakhir. Jangan sampai lewat hari tersebut. Lalu apalagi? Ini kan baru 150 menit, apalagi yang bisa dimasukkan? Tambah lagi. Sama masih tanggal 5. Ini masih bisa dipilih. Kalau misalkan aja menjadi pengawas, menyusun kurikulum, mengikuti diklat fungsional, merencanakan lagi, atau melaksanakan pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan apa yang telah kita kerjakan di hari ini. Kita pilih lagi ini. Nah, kalau masih bingung bisa dibuka lagi. Di sini berarti apa? Setelah melaksanakan pembelajaran, berarti siangnya kita bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Menyusun RPP. Bisa dijelaskan di sini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Tuh. Kualitasnya mau berapa? Mau 1 RPP boleh. Waktunya silahkan disesuaikan saja, dikira-kira mau 10 menit, 20 menit. Nah, yang penting masuk akal. Misalkan kalau ingin yang bagus bisa 30 menit bisa. Satuan kuantitasnya berarti laporan PK atau misalkan dokumen atau apa, itu bisa disesuaikan saja. Di sini 30 menit ya, bisa simpan proses. Oke. Nah, di sini sudah bertambah lagi 30 menit menjadi 180 menit. Tambah lagi ternyata masih kurang. Apalagi masih di tanggal 5, masih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kita lihat lagi apa lagi yang bisa dimasukkan. Artinya tapi tetap harus sesuai realnya. Nah, apalagi ya? Di sini menilai dan mengevaluasi proses. Nah, ini menilai, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Artinya bisa mengoreksi hasil
belajar siswa, misalkan sih mengoreksi hasil belajar siswa. Nah, kuantitasnya bisa satu kegiatan boleh. Satu kegiatan ini berapa? Kira-kira disesuaikan dengan jumlah siswanya, dengan jumlah soal yang terdapat pada alat evaluasinya. Kalau saya misalkan memasukkan 60 menit, berarti bisa laporan mereka. Tinggal disimpan. Nah, ini masih fleksibel saja. Silakan disesuaikan dengan apa yang diinput di sini. Oke. Ternyata kita baru 240 menit. Ternyata masih kurang sekitar 60 menit untuk mencapai 300 menit. Nah, apalagi masih banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan rutinitas kita sehari-hari yang mungkin belum termasukkan. Bisa masih di kegiatan ini, di sini dilihat di permen, bisa melakukan menganalisisnya bisa. Maksudnya dari mengoreksi di sini, menilainya, lalu dianalisis lagi boleh sebagai tindak lanjutnya. Atau apalagi kalau misalkan saya tadi itu menyusun alat ukur. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. Menyusun soal evaluasi pembelajaran. Kita masukkan waktunya berapa? 60 menit lagi boleh. Satuan kuantitasnya laporan PK boleh. Tinggal simpan. Proses. Nah, ini sudah mencapai 300 menit. Kalau di sini baru tampil 3, padahal kita sudah mengisi 4. Ada di halaman selanjutnya. Sini 300 menit. Boleh ditambah lagi kalau memang masih ada kegiatan yang belum dilaporkan, ya silahkan. Nah, kebetulan tadi ada satu kegiatan lagi yang belum saya laporkan, yaitu di sini mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80 jam. Di sini juga ada melaksanakan pengembangan diri. Nah, tinggal dimasukkan saja. Melaksanakan pengembangan diri yaitu mengikuti diklat fungsional, pelatihan. Saya ini mengikuti pelatihan Google Workspace for Education P4 TK Matematika. Output kegiatannya apa? Karena untuk meetingnya sudah diselesaikan. Tadi saya itu menyelesaikan tugas 1 diklat fungsional. Tadi saya itu satu kegiatan waktunya kurang lebih sekitar 80 menit. Satuan kuantitasnya bisa laporan PK. Lalu pilih simpan. Proses. Nah, kita lihat totalnya. Ada 380 menit totalnya. Berarti kita sudah memenuhi untuk pelaporan hari ini. Apakah masih ada lagi kegiatan yang bisa dilaporkan? Banyak, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Misalkan membuat karya inovatif, membuat PTK, mengikuti seminar, mengikuti webinar. Kalau memang ada direncanakan di SKP ini. Jadi patokan utamanya sebenarnya mudah saja. Yang penting ada di SKP yang telah kita buat. Demikian sharing dari saya kali ini. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.